bangsa yang berdaya menurut saya adalah bangsa yang mereka memiliki minat baca tinggi ya terutama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, literasi tanpa kasta, literasi terus bergerak. Oke, sore hari ini saya cukup excited ya, karena di sebelah saya ini hadir dua orang yang sama-sama luar biasa, istimewa, spesial. Bukan cuma pakai telur ya, pakai telur, pakai sosis dan pakai semuanya ya. Di sebelah kiri saya ini saya perkenalkan dulu. Nah, kalau untuk memperkenalkan yang satu ini saya harus nyontek, namanya panjang juga karena ya. Beliau adalah Mbak Reza Violentina Zafira Wulansari. Bukan hanya namanya yang panjang, prestasinya juga panjang. Saya sebut satu aja, yang terbaru adalah Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2022. Pernah juga menjadi duta batik dan sekarang sedang menempuh jurusan ilmu komunikasi di UPN Veteran Surabaya. Saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya, terima kasih atas kehadirannya, ini luar biasa ya, spesial buat kita. Dan di sebelah Mbak Reza pastinya ada founder Rumah Baca Trimef, Ibu Evi Suryani Pohan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam, salam literasi. Sekarang pemirsa berada di Rumah Baca Trimef. Oke, Mbak Reza, saya pengen ngobrol-ngobrol nyantai aja ya. Ini bukan sidang skripsi. Kita relax aja. Saya nanya, mungkin ya dibilang terlalu ringan enggak, tapi berat juga enggak. Saya pengen tahu nih, karena kan bulan depan ini adalah bulan kemerdekaan. Indonesia akan memperingati kemerdekaan yang ke-77. Nah, dalam kapasitas Mbak Reza sebagai Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2022, saya pengen tahu ini kriteria perempuan berdaya di mata Mbak Reza ini apa sih? Iya, baik Pak Yuda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya kriteria parameter perempuan berdaya menurut saya adalah perempuan yang berani untuk memilih tujuan hidupnya, perempuan yang berani untuk memperjuangkan apa yang ingin dia lakukan. Karena kan gimana ya Pak ya, karena seringkali para wanita itu sebenarnya jadi wanita itu susah Pak. Ya? Iya, karena menurut karena berdasarkan riset yang telah saya lakukan, 59% perundung di tempat kerja itu adalah perempuan Pak. Dan para perempuan itu juga memilih perempuan lain sebagai target perundungannya. Begitu. Jadi gimana ya Pak ya, gimana kita bisa memberdayakan para perempuan lain kalau sesama perempuan aja kita saling menjatuhkan. Dan target perundungannya itu bukan hanya yang kemampuan kognitifnya rendah Pak. Kadang terlalu berprestasi, terlalu pintar itu juga dibully. Terlalu ambis, murid-murid yang sering bertanya kepada dosen itu malah dibenci. Jadi realitanya itu cukup unik Pak. Sekarang yang dibully bukan hanya yang lemah, namun hanya yang kuat. Yang kuat juga ikut dibully. Kira-kira begitu. Jadi apa ya, seolah-olah perempuan ini berada pada posisi dilema ya. Benar banget. Terlalu cerdas dibully, iya. Terlalu tidak cerdas juga, apalagi gitu kan. Nah, artinya gini, kalau memang kondisinya seperti itu, apa sih program dari seorang Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini? Iya, baik. Jadi program yang saya usung waktu itu adalah termasuk salah satunya ini Pak, seperti podcast, pengadaan webinar yang bertujuan untuk mengedukasi, karena para perempuan ini ternyata butuh support Pak. Mereka butuh untuk dikuatkan kalau misalnya mereka memiliki hak untuk memilih apa yang mereka ingin pilih gitu, apa yang ingin mereka lakukan. Karena ternyata masih banyak sekali wanita tuh yang merasa insecure, yang mereka ingin menjadi ambis tapi malah takut mendapat omongan buruk dari teman-temannya. Mereka takut akan dicela, akan dibully dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu Pak. Dan dengan dengan pengadaan podcast, webinar yang dengan tujuan untuk mengedukasi ini, harapannya para wanita-wanita ini akan memiliki wadah, akan memiliki suatu komunitas untuk di mana mereka bisa saling support. Seperti itu. Iya.
Oke, itu tadi kalau ini ya skupnya adalah para perempuan Indonesia ya. Kalau sekarang saya perluas skupnya sebagai sebuah bangsa, menurut Mbak Reza, bangsa yang berdaya itu seperti apa sih gitu loh? Iya baik, terima kasih Pak Yuda. Ya. Baik, jadi bangsa yang berdaya menurut saya adalah bangsa yang mereka memiliki minat baca tinggi ya, terutama karena memang gini Pak, zaman sekarang itu jujur aja minat baca itu semakin menurun, apalagi dengan banyaknya sosial media. Bahkan para anak kecil itu lebih memilih untuk melihat TikTok, untuk melihat joget-joget yang gak jelas daripada membaca. Padahal padahal menurut saya skill komunikasi itu kan penting ya Pak ya. Iya. Sangat penting sekali dalam dunia kerja, dalam dunia apapun, dalam beradaptasi pada lingkungan sosial. Skill komunikasi itu adalah hal yang penting, dan skill komunikasi ini memiliki tali yang cukup erat Pak dengan hobi membaca itu, karena ketika seseorang tersebut menyukai untuk membaca sesuatu, maka bisa dipastikan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan baik, karena memang apa yang kita baca itu adalah apa yang kita serap dalam otak kita. Jadi kita dapat memperluas kosakata dan mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Kira-kira seperti itu. Berarti ini mestinya Mbak Reza bisa ya berkolaborasi atau bersinergi dengan Rumah Baca Trimer. Nah, ini berkaitan dengan literasi ya Mas Yuda ya, meneruskan. Saya ingin tahu bagaimana karena seorang putri ya, itu kan dibutuhkan dengan harus membaca buku banyak. Nah, bagaimana Mbak Reza sendiri tentang hal minat literasi ini? Apalagi survei menunjukkan bahwa Indonesia itu masih nomor 62 gitu. Jadi bagaimana nih perannya putri kita ya, Mas Yuda ya, tentang perpustakaan, tentang rumah baca, taman baca masyarakat yang ada di sekeliling kita lah, nggak usah jauh-jauh, sekeliling kita saja. Saya ingin tahu Mbak Reza. Iya baik, jadi saya sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya forum baca atau taman baca masyarakat, karena memang para anak-anak ini mereka seringkali tidak memiliki wadah untuk membaca, karena memang mereka tidak menemukan buku tersebut. Buku tersebut tuh hingga saat ini tuh masih dianggap sesuatu yang eksklusif. Jadi membacanya oke ya, mereka membacanya sudah, tapi bukunya yang nggak ada. Di mana kita pinjam bukunya, begitu ya Mbak Reza? Seperti itu. Maka jadi sebenarnya saya yakin bahwa masing-masing anak kecil itu suka membaca, karena mereka rasa keingintahuannya itu sangat tinggi. Mereka dan tidak semua orang tua itu dapat menjelaskan dengan baik gitu. Tapi terkadang apalagi kalau orang tuanya sibuk. Iya benar banget. Seperti itu guru, dia. Para pekerja, kira-kira seperti itu. Dan terkadang hasrat mereka ini tidak tersampaikan dengan jelas gitu. Jadi terkadang mereka malah membaca sesuatu yang berada di sosial media, karena memang sosial media itu kan luas lingkupnya. Dan bahaya. Iya benar sekali. Apalagi tanpa pengawasan orang tua. Jadi menurut saya dengan adanya rumah baca, hal tersebut bukan hanya sekedar perpustakaan, melainkan hal tersebut dapat membentuk suatu komunitas, karena lingkungan yang positif juga dapat mempengaruhi kita untuk menjadi pribadi yang positif. Iya. Apabila kita dilahirkan pada keluarga yang mereka memiliki minat baca yang tinggi, maka dapat dipastikan pula bahwa anak itu juga akan memiliki minat baca yang tinggi pula. Kayak saya ini kan produk dari orang tua yang suka mendongeng. Jadi timbullah karakter-karakter positif yang ada di jiwa saya gitu ya, yang akhirnya memang disiplin, terus kalau perfeksionis gitu, kalau kerja itu memang tidak mau separuh-separuh, kalau mau menyelesaikan sesuatu itu juga harus ada deadline. Nah tapi dari tahun ke belakang saya lihat itu ada perubahan. Maksudnya begini, generasi milenial ya, generasi Z itu kok tidak seperti saya. Kadang-kadang saya mikir seperti itu Mbak Reza. Tapi saya harus memberikan contoh sudah. Terus apa lagi yang saya lakukan? A sudah, B sudah, C sudah. Tapi apa memang perubahan ini yaitu tadi karena faktor
globalisasi. Ya, itu Mbak Resa. Apa Mbak Resa setuju? Sangat setuju. Iya. Mungkin karena pada era sekarang itu lebih banyak distorsinya, Bu. Jadi mau baca, oh enggak, lebih enak tiktokan, oh lebih enak bikin konten seperti ini, padahal kan secara manfaat kan tentunya sangat berbeda jauh ya, Bu. Kira begitu. Nah, ya mungkin ini ya apa kaitannya dengan perempuan berdaya tadi. Ada kekhawatiran kalau perempuan itu terlalu berdaya gitu, takutnya nanti ke depannya tidak bisa menciptakan atau mencetak generasi-generasi yang berdaya, karena mungkin yaitu tadi ikut sibuk bekerja, anak tidak ada yang katakanlah dia diajak untuk membaca bareng, tidak ada yang mungkin mendongengkan cerita, itu mungkin itu ya kan kekhawatirannya itu. Menurut Mbak Resa gimana ini solusi untuk kaum wanita supaya berdaya tapi juga di rumah juga ini apa namanya jangan melupakan putra putrinya gitu. Iya, baik. Menurut saya berdaya sendiri itu tidak harus berkarir ya Pak, tapi memilih apa yang ingin kita lakukan. Kalau misalnya menjadi ibu rumah tangga, kenapa tidak gitu? Karena menurut saya menjadi ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang mulia ya. Anggapannya mungkin orang-orang oke, cuma ibu rumah tangga, cuma di rumah aja, namun banyak sekali hal yang kita lakukan di situ. Dan untungnya aja kita hidupnya di era sekarang ya Pak ya, mau kerja itu lebih mudah lah. Untuk merawat anak juga lebih mudah. Contohnya seperti saya sendiri, mungkin memang saya belum menjadi seorang ibu, namun saya telah mungkin saya telah melaksanakan bagaimana menjadi saya dapat bagian dari seorang ibu. Saya dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi di era ini, bekerja dari rumah. Saya kan sekarang banyak sekali platform ya Pak ya, YouTube dan lain-lainnya. Saya belajar mendesain dari situ. Jadi saya dari rumah ini kelihatannya kayak cuma di kos aja, tapi saya mendesain kemasan untuk perusahaan ini, untuk perusahaan itu. Seperti itu. Jadi menurut saya apabila apabila Pak Yuda mengkhawatirkan bagaimana apabila seorang wanita yang berdaya itu tadi tidak dapat mengajarkan dan memberikan waktu kepada anaknya untuk mengajarinya untuk membaca, untuk untuk meningkatkan minat baca dan lain-lainnya, menurut saya pasti ada waktunya Pak. Karena sekarang gampang kok Pak, kalau mau kerja jadi owner online shop juga bisa, di rumah aja buka catering bisa. Banyak sekali hal, tergantung perspektif kita, bagaimanakah kita dapat memanfaatkan hal itu atau tidak. You wanna be a victim or you wanna be a victor, kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus menyalahkan keadaan, karena kalau misalnya saya menyalahkan keadaan waktu itu waktu pandemi COVID ya Pak ya, saya ingat sekali angka pengangguran waktu itu meningkat. Tapi untungnya saya malah berkat pandemi ini saya malah mendapatkan banyak penghasilan yang hal tersebut membuat saya hingga berada di tahap ini Pak. Karena hal tersebut juga balik lagi tergantung ke mindset kita sendiri. Karena your mind control yourself. Jadi tergantung dari kitanya juga ya. Tergantung kemauan kita ya, tergantung bagaimana kita melihat suatu keadaan. Jadi jangan cuman menyalahkan keadaan, karena COVID jadi aku gini, tapi bagaimana kita mencari peluang dari hal tersebut. Oke. Kembali ke minat baca ini, mungkin Mbak Resa saya pikirkan data. Sebenarnya banyak kok datanya. Saya ambil 2 aja. Pertama ini hasil riset dari sebuah tim gitu yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan. Itu menunjukkan bahwa indeks minat baca, indeks aktivitas literasi membaca di Indonesia itu tergolong rendah. Itu satu. Kedua, menurut UNESCO minat baca masyarakat Indonesia itu 1:1000. Artinya untuk menemukan 1 dari 1000 orang, dari 1000 orang mungkin hanya 1 orang yang memiliki minat baca tinggi. Nah, apa menurut perspektif Mbak Resa, apa yang harus kita lakukan sih ke depan ini? Ini Indonesia jelang 1 abad loh ini. Kan sudah 77, berarti nggak lama lagi kan udah mau 1 abad. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah seperti yang telah dilakukan oleh Bu Evi, yaitu pengadaan taman baca masyarakat atau forum baca, di mana akhirnya gini ya Pak ya, karena khususnya anak-anak ya, karena kalau misalnya udah yang tua-tua gini kan kayak mau disuruh baca itu udah males Pak ya, udah banyak sekali yang harus dilakukan sudah lost gitu. Tapi kan kita nggak dengan melihat seperti itu kan kita bukan harusnya tuh berhenti, namun kita kan mencoba memperbaiki lagi di generasi mudanya, terutama anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini
ketimbang mereka bermain gadget di rumah, bukankah malah lebih bagus kalau mereka bisa berkumpul bersama, menyaksikan satu dongeng apabila mungkin kepada mereka yang tidak paham mengenai bacaan karena memang tidak dikenalkan oleh orang tuanya, mungkin kita bisa mendongeng dahulu, Pak. Kita bisa mendongeng dahulu. Seperti yang telah saya lakukan waktu di Putih Pemberdayaan Perempuan kemarin itu di Unjuk Bakat, saya juga bercerita tentang legenda Batu Menangis, namun dalam bahasa Inggris. Jadi saya storytelling. Legenda Batu Menangis asal Kalimantan. Saya mendongeng tentang hal itu karena menurut saya hal tersebut selain hal tersebut dapat meningkatkan minat baca dan ketertarikan suatu masyarakat kepada cerita tersebut, hal itu juga bisa menyebarkan budaya kita gitu, karena Indonesia ini kan juga beragam budaya mulai dan menurut saya banyak sekali yang diimplementasikan kepada hal-hal yang unik, contohnya seperti cerita rakyat, tarian, dan lain-lainnya, banyak sekali yang bisa kita gali. Lalu selain pengadaan rumah baca seperti yang dilakukan oleh Bu Evi ini, menurut saya di sekolah jam-jam literasi itu harusnya tetap dilakukan ya Pak. Benar. Dulu ada ya Bu Evi ya sebenarnya, sempat ada program. Iya, jadi saya juga pernah di perpustakaan kota selama 10 tahun. Yang kita lakukan waktu itu sebelum pandemi ya. Betul. Jadi masih bisa bertatap muka. Yang saya lakukan adalah door to door ke sekolah-sekolah itu untuk mendongeng dan membudayakan minat baca. Dan kita ada tantangan membaca juga. Jadi misalnya satu anak itu diwajibkan membaca satu buku dalam waktu 1 bulan. 12 bulan dia bisa baca buku 12 buku kan. Tetapi tidak hanya itu saja, dia mereview. Jadi kita panggil, buku yang kamu baca tadi kemarin itu apa? Coba diceritakan dulu. Jadi anak-anak tidak hanya membaca tapi bisa menceritakan kembali. Nah, untuk menarik minatnya ya memang salah satunya adalah kita mengadakan dongeng keliling, perpustakaan keliling, lalu mendatangi door to door ke 7 taman ya yang ada di kota Surabaya dengan kegiatan yang sama seperti itu. Nah, saya kemarin diberi cerita ya oleh Bu Evi waktu beliau masih aktif di perpustakaan kota. Intinya beliau berusaha ya membudayakan literasi di tingkatan keluarga. Cuma terbentur dengan pertanyaan, dan pertanyaan ini masuk akal sih karena kondisi perekonomian seperti ini. Nah, penghasilan kita segini, daripada beli buku mendingan beli beras. Iya benar. Mendingan beli beras. Nah, ini akibatnya ya ini anak jadi tidak gemar membaca, bukannya tidak gemar, tidak banyak mendapat asupan ya, tidak bacaan-bacaan. Nah, gimana nih solusinya menurut Mbak Reza dalam menghadapi kondisi ekonomi ini supaya tetap membaca itu gimana ya? Baik, kalau misalnya kondisi ekonomi itu menurut saya juga suatu hal yang susah ya Pak ya. Tapi untungnya saya dilahirkan di keluarga yang suka membaca, jadi dulu kecilan saya tuh baca majalah Bubu. Majalah Bubu, Mentari. Iya, sama. Mentari. Kalau Pak Yuda mungkin Kuncung ya waktu itu. Ananda dulu, dan pastinya 5 Sekawan itu yang nggak pernah saya. Itu novel yang paling kita gemari, novel di rumah baca Trimef lengkap loh Pak. Novel 5 Sekawannya. Benar. Iya. Silahkan Mbak Lesa teruskan. Iya, karena waktu itu saya untungnya lahir di keluarga yang memang gemar membaca, dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun dengan keterbatasan waktu saya ya karena harus kuliah, kerja dan lain-lainnya, saya masih berusaha untuk menyempatkan diri untuk membaca, atau paling tidak itu biasanya mendengarkan review buku. Mendengarkan review buku. Kadang kalau misalnya sudah kepepet tidak sempat dan saya terlanjur kepo dengan buku itu, saya mendengarkan review bukunya. Psychology of Money dan lain-lainnya. Buku-buku bisnis sih lebih seringnya. Nah, lalu menurut saya emang hal tersebut emang cukup susah ya Pak ya, apalagi untuk menanamkan minat baca di keluarga yang tingkat ekonominya rendah, yang dimana mereka diharuskan untuk memilih antara beras dan buku, ya tentu saja mereka lebih memilih beras gitu ya. Jadi menurut saya dengan pengadaan forum
taman baca seperti ini itu sangat membantu Pak. Cuman memang selain dari kita yang promosi, menurut saya pihak orang tua itu juga harusnya mampu gitu loh mengenalkan kepada anak mereka. Kalau misalnya daripada kan biasanya kan gini ya Pak ya, ketika mereka sibuk, ketika mereka anaknya itu cuma dipegangin HP dan mereka scroll HP yang tidak karuan gitu loh. Apalagi karena di handphone itu kan universal ya. Saya pernah melihat salah satu saudara saya itu juga dia lihatnya kayak kartun Pak, tapi waktu dilihat itu kartun Jepang yang kira-kira konsumnya seperti itu. Orang tuanya tidak tahu karena dikiranya hanya kartun, padahal itu kartun-kartun yang seperti itu ya genrenya. Nah, hal seperti itu kan tentunya sangat miris ya Pak ya, karena pengawasan orang tua yang kurang, jadi dan ketidaktahuan anak. Jadi anak itu kan juga nggak sengaja, tapi kan ya ketika dia sudah melihat, dia ketagihan, dia scroll terus akhirnya jadinya berdampak buruk gitu kepada psikologisnya dan lain-lainnya. Jadi menurut saya harusnya orang tua itu bisa gitu Pak menitipkan anak mereka ke taman baca, atau mereka di sini juga pasti ada pengawasnya, pasti ada pustakawannya yang membantu menjaga, lalu mereka juga bertemu dengan teman-teman, mereka saling bercerita. Menurut saya akan lebih indah apabila hal tersebut dapat terwujud dengan baik. Nah, dan agar hal tersebut dapat terwujud dengan baik, menurut saya kita bisa melakukan ini sih Pak, penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga yang tentunya mereka memiliki anak yang jadi kita menjadi sebuah wadah gitu. Jadi daripada anak kalian kalau bahasa Jawa nggak keplaur, nggak keurus, mending dititipkan di sini, kita belajar bersama, kita mendongeng, jadi nanti saling bercerita, kamu tadi baca buku apa, isinya gini, itu kan bakal lebih indah ya Pak ya. Kira-kira itu pernah saya lakukan waktu itu tepatnya di Ngagel ya, Ngagel dan Ketintang ya. Guru-gurunya itu sempat curhat sama Bu Evi, duh gimana ini anak-anak ada yang tidak berbuat yang senonoh gitu. Nah terus bagaimana ya Bu Evi, ya karena kurang membaca, saya bilang gitu. Coba alihkan perhatian mereka ke baca, ya gimana, kita memang harus telaten dan harus ini nggak bisa satu orang aja, tetapi ini merupakan gerakan masif ya, maksudnya bersama-sama antara orang tua, guru dan anak itu sendiri dan juga lingkungan. Nah kami Taman Baca menyediakan buku-buku dan juga menyediakan guru-guru yang gratis waktu itu. Bimbel ada, belajar matematik, bahkan ada anaknya yang dititipkan di rumah baca kami, di Taman Baca kami sambil bawa makanan. Jadi begini, ibunya kalau kerja itu meninggalkan anaknya nasi sama lauk gitu ya, terus nanti ditaruh di kotak, terus dibawa ke perpustakaan kita ya, kita. Terus saya udah tahu itu nanti pasti makan siang di sini. Nggak apa-apa, kita biarkan, karena memang anaknya memang harus dibantu, apalagi mendengar cerita-cerita yang kurang baik ya, apalagi lingkungannya juga kurang baik. Memang perlu kebesaran hati untuk menolong si anak ini. Itu memang baru itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu Mbak Reza. Nah, bangsa kita ini kan semakin lama semakin pragmatis ya Mbak Reza ya. Artinya gini, saya pernah dapat cerita dari seorang teman yang aktif di perpustakaan provinsi, pernah lakukan kunjungan ke sebuah desa gitu ya, dengan membawa mobil perpustakaan keliling yang mengangkut buku. Ternyata nggak diminati itu oleh warga setempat, karena ya setelah ditanya kenapa kok tidak berminat, sederhana aja jawaban mereka, yang penting kerja, itu lebih baik bekerja, mencari nafkah, mendapat uang daripada membaca gitu. Itu baru di level orang tua ya. Di level anak ya kurang lebih akan sama aja. Mereka berpikir apa sih manfaatnya membaca, emang perlukah gitu membaca itu untuk saya, tidak mendatangkan uang. Tidak mendatangkan uang, yang penting kan karir, yang penting nanti saya bisa bekerja enak, dapat uang banyak. Nah ini gimana sih menurut Mbak Reza pandangan ini? Iya, jadi menurut saya memang
jujur memang agak susah ya Pak ya, karena saya juga kerap kali melihat, kan saya asli Mojokerto, kerap kali melihat beberapa mobil yang mereka sering kali dianggurkan, ya mobil baja sumpah yang telah disediakan oleh Dinas Kota Mojokerto. Mungkin karena pandemi Mbak, mungkin juga ya. Kalau sebelum pandemi setahu saya kita terus bergerak dan maksudnya literasi tanpa kasta, literasi terus bergerak tetap jalan, mungkin loh ya. Iya, mungkin juga. Kalau memang pada saat pandemi ini kegiatan-kegiatan perpustakaan memang banyak yang berhenti. Saya sangat sayangkan itu, tetapi Rumah Baca Trimef tidak mau berhenti Mbak. Kita delivery order melalui WA yang dilakukan oleh relawan-relawan Rumah Baca Trimef Mbak Reza. Jadi formatnya dipesan dari rumah. Iya. Jadi misalnya hari ini ya, hari peminjaman kan tiap Selasa dan pengambilan tiap Selasa. Nah Selasa itu kita upload foto-foto yang akan dipinjam, ditata gitu ya, terus kita posting. Ayo mau pinjam yang mana kepada warga gitu. Nanti mereka akan memberikan jawaban gitu ya. Ini aku mau nomor ini, mau nomor 2, nomor 3, buku ini. Nah terus itu kita rekap dan kita langsung pinjamkan seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan walaupun memang ada kendala, tapi kita terus bergerak itu saja. Mbak Reza memang harus terus bergerak iya Mbak Reza sekali. Nah kembali lagi ini Pak, memang hal yang harus ditekankan pertama itu adalah kesadaran dari orang tua. Jadi karena bagaimana orang tua itu dapat menanamkan minat baca kepada anaknya apabila orang tua sendiri kadang tidak paham apa itu manfaat dari membaca, terutama di pedesaan, karena memang saya lahirnya di pedesaan ya Pak. Banyak sekali, lucunya itu gini, banyak sekali stigma dari orang-orang desa itu yang mereka berpikir bahwa kuliah, saya di bidang pendidikan aja Pak ya, kuliah membaca dan lain-lain itu tidak penting, yang penting kamu kerja di pabrik yang ini gitu. Karena jujur saja Bu, kalau di pedesaan tuh kebanyakan dari mereka itu cita-citanya adalah kerja di pabrik ini dengan gaji 5 juta, sudah 7 juta prestisius itu sudah sangat mewah. Saya waktu SMK di desa, kan saya SMK gitu ya. Waktu itu saya juga tidak punya teman, karena ketika saya bergabung dengan circle pertemanan saya, mereka membicarakan impian mereka yang mereka ingin memiliki rumah ber-AC. Sesimpel itu mimpinya. Padahal menurut saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, kamu bermimpi harus setinggi mungkin. Karena kalau misalnya mimpimu segini, kalau kamu jatuh mungkin segini gitu loh. Tapi kalau mimpimu udah segini, udah pendek, jatuhnya ya makin jatuh lagi. Nah, itu yang saya selalu tanamkan kepada diri saya selama ini, dan dan minat suatu anak terhadap bacaan itu sangat ditentukan oleh orang tua sih Pak. Jadi yang pertama yang harus disadarkan itu adalah dari orang tuanya dulu. Kalau misalnya pada usia sekarang itu kan orang tua kan udah banyak sibuknya gitu, udah males. Jadi mungkin yang harus disadarkan adalah generasi yang seperti saya ini, yang akan menjadi seorang ibu suatu saat nanti gitu, yang kita masih belum memiliki banyak sekali kesibukan yang harus dilakukan, belum memiliki tanggung jawab untuk menghidupi rumah. Jadi menurut saya sangat bagus kalau misalnya kita dapat menyadarkan generasi-generasi yang kira-kira sesaya ini agar bisa menjadi ibu yang baik dan menanamkan minat baca. Melalui Mbak Reza ya. Pernah nggak ini Mbak Reza setelah resmi ditetapkan sebagai Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia, istilahnya berkampanye ke tempat-tempat pendidikan gitu, seperti sekolah, itu pernah? Pastinya akan ya Pak ya, karena ini memang saya masih belum pelantikan dan ini sedang persiapan menuju ke ajang internasional. Ajang apa itu Pak? Miss Queen Tourism World di Malaysia. Miss Queen Tourism. Artinya mengkampanyekan wisata. Wisata. Karena kalau misalnya tentang pemberdayaan perempuan di Indonesia itu tingkatnya masih rendah Pak. Jadi kita dialihkan ke pariwisata. Berarti bisa titip ini. Oh iya, ini ada bukunya Mbak Reza. Ini bisa nih buku dari Bu Evi. Ini bukunya Bu Evi yang juga sama cita-citanya. Sebentar, jangan dibuka. Saya pengen ngetes dulu nih. Jangan-jangan sama dengan saya. Kalau itu ada tulisan Barus, tahu nggak Mbak Reza itu Barus itu apa? Barus. Ayo. Barus itu
Kalau mendengar kata barus apa yang terlintas Kapur barus bukan? Nah, kapur barus benar. Tapi tidak mungkin Mbak Reza seperti saya juga tahu kapur barus, tidak tahu barus. Barus itu pohonnya bukan? Nama daerah. Oh, nama daerah. Iya, nama daerah penghasil pohon kapur barus. Oh, baru tahu. Nah, dengan membaca akhirnya kita tahu ya. Dari Pak, membaca ya? akhirnya tahu benar gitu. Nah, mungkin bisa nanti dikampanyekan juga. Nah, ini bisa nanti membaca-baca dari buku ini gitu ya. Nah, terus gini Mbak Reza, kalau kita kaitkan dengan sejarah, selama ini kan kalau kita ngomong sejarah kemerdekaan yang lebih banyak mungkin kalau bahasa sederhananya dicekok ya ke para pelajar kita itu sejarah perjuangan dengan menggunakan senjata ya. Padahal banyak juga pejuang-pejuang kita ini yang berjuang untuk kemerdekaan itu melalui sarana literasi. Misalkan Bung Karno, Bung Hatta itu menyuarakan kemerdekaan dengan menuliskan buku. Bung Karno kan banyak juga karyanya. Justru karena menulis buku beliau dipenjara kan gitu. Iya, benar sekali. Nah, Habibie. Pak Habibie juga. Artinya dulu sebenarnya bangsa Indonesia ini pernah besar karena memiliki generasi yang suka membaca. Nah, sekarang ini kondisinya menurut saya nih, nggak tahu benar nggak jauh berbeda. Apa karena ini ya? Salah satunya karena gadgetisme. Iya, benar sekali. Godaan-godaan. Iya. Sekarang anak-anak kecil sudah mulai pegang gadget loh. Iya, nah, menurut Mbak Reza gimana ini ya? Nggak mungkin lah kita menjauhkan seterusnya anak dari gadget juga tidak akan bisa. Nggak mungkin, gitu. Karena itu juga sumber informasi. Ada informasi. Cuman bagaimana memanage-nya saja sih. Sebagai, saya ingat waktu itu anak saya yang nomor 1 musim PS ya. Nah, jadi saya tawarkan boleh main PS tetapi ada harinya. Khusus main PS hari Sabtu. Setelah mengerjakan PR, hari Minggu itu boleh sehari, tapi tetap mandi dan tetap ngaji sholat. Nah itu saya tekankan. Jadi orang tua lagi-lagi orang tua memang dulu berperan, tapi di dalam rumah ini lebih orang tua itu dan seorang ibu kembali lagi seperti itu Mas Yuda. Setuju nggak? Setuju lah ya. Oke. Nah, itu tadi ya tentang fenomena di negeri ini ya. Ya mungkin kalau kita kupas itu rasanya banyak sekali. Iya, banyak sekali gitu. Permasalahan di bangsa kita. Nah, kalau Mbak Reza terpikirnya kalau ide konkretnya apa ya ke depan ini supaya anak-anak Indonesia ini, anak-anak yang sekarang sebetulnya milenial atau Gen Z lah ya, Gen Z itu kembali suka membaca. Oke lah gadget, maka gadget oke, tapi membaca juga hobi. Gimana ya ini? Oh iya, Mbak Reza sendiri hobinya apa nih? Kita belum tahu Mas Yuda. Iya, Mbak Reza boleh deh ceritakan tentang hobinya. Alhamdulillah ya, saya juga sebenarnya suka membaca sih Pak. Suka membaca, tapi mungkin karena memang basicnya bisnis, jadi lebih ke buku-buku bisnis ya. Buku bisnis. Buku bisnis seperti Rich Dad Poor Dad. Ada di rumah baca Trimef ada itu. Kebetulan anak-anak suka membaca juga. Selain buku-buku bisnis, Mbak Reza? Yang barusan saya baca kemarin Psychology of Money sama Invisible Gorilla. Kalau saya lebih ke ini sih, ya kayak motivasi bisnis itu Ipo Santosa, Dewa Eka Prayoga. Karena Mas Yuda perlu dimotivasi. Kalau saya traveling, traveling dan buku masak. Ya emang dari dulu kan memang dari kecil memang sudah diajarkan untuk membaca ya Bu ya. Dan dari dulu saya selalu di timing untuk main gadget. Jadi saya baru punya gadget itu mungkin sekitar SMP, lalu SMA itu sudah HP saya rusak, dan memang karena perekonomian keluarga saya tidak terlalu baik waktu itu, jadi pelampiasannya adalah ke membaca itu tadi Bu. Karena memang tidak ada HP kala itu dan tapi Mbak Reza nggak mesti juga yang perekonomiannya bagaimana ya. Ya kebanyakan juga nggak membaca juga, yaitu tadi
memang tergantung peran faktor orang X. tua. Iya. Nah, itu tadi hobi ya. Nah, sekarang kan tadi menempuh jurusan ilmu komunikasi ya. Apa sih cita-cita Mbak Reza ini setelah nanti resmi menyandang gelar sebagai sarjana ilmu komunikasi? Iya, jujur saya sendiri untuk masalah cita-cita itu dari dulu bingung Pak, karena kebetulan saya ini anaknya terlalu banyak digeluti karena gini. Jadi waktu saya jadi curhat dikit dong. Boleh, nggak apa-apa. Jadi dulu waktu SMK, waktu SMK ini kan perekonomian keluarga saya sangatlah buruk, jadi hal tersebut yang membuat saya terpaksa untuk bekerja. Dan karena saya wanita, orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja di luar. Jadi gimana caranya dengan laptopku ini kamu harus bisa cari uang dari sini. Jadi saya belajar melalui YouTube, belajar skill desain, editing. Jadi saya mungkin tidak bisa menjadi videographer pernikahan ya, karena memang saya perempuan dan saya punya tremor yang bikin tremor kalau pegang kamera berat itu. Jadi saya lebih ke main di editingnya. Jadi saya wedding editor, videografi. Jadi saya juga bisa edit, desain juga banyak, desain kemasan, karena menurut saya di era seperti ini sangat mudah gitu untuk belajar sesuatu, karena balik lagi tentang bagaimana cara kita tuh memanfaatkan teknologi gitu ya. Kita semua punya YouTube, tapi kan apa yang kita cari kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang carinya mungkin cuma senang-senang aja, tapi kalau saya lebih ke belajar sesuatu yang setidaknya hal tersebut akan berguna bagi saya di masa depan. Lalu ketika saya masuk ke ilmu komunikasi ini, kebetulan saya diajak untuk jadi sering sekali untuk menjadi MC. Diajak jadi MC. Jadi saya keluar itu biasanya saya nge-MC Bu, mohon maaf. Saya nge-MC. Terus barusan aja gabung ke modeling juga, dan alhamdulillah sekarang saya bekerja sebagai infografis data konsultan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Meskipun saya masih belum lulus kuliah ya Pak ya, sudah dikontrak 1 tahun. Selamat Mbak Reza. Alhamdulillah saya dikontrak 1 tahun. Saya juga ada bisnis, jadi kalau ngomongin masalah cita-cita, jujur saja saya masih bingung, tapi yang jelas I'll try my best gitu aja. Karena saya jujur nggak tahu Pak, saya tidak pernah merencanakan kalau saya akan menjadi putri pemberdayaan perempuan gitu sebelumnya, karena memang benar-benar tidak ada niatan untuk ke situ. Namun ketika saya melihat suatu formulirnya dan saya merasa wah ini kayaknya selaras nih, perempuan berdaya gitu, ini selaras dengan saya mencoba ngisi, dan ketika interview alhamdulillahnya saya lolos perwakilan Jatim maju ke nasional dan alhamdulillah winner juga. Iya. Tepuk tangan loh Mbak Reza. Jangan pelit tepuk tangan. Iya. Oke. Nah, kembali ke masalah pola berpikir ya Mbak Reza ya. Selama ini anak-anak Indonesia ini lebih banyak itu tadi diarahkan atau pemikirannya itu orientasinya ke karir ya, bukan karya. Untuk menempuh karir itu yang penting adalah memang ijazah. Ijazah kan pasti dilihat. Nah, kalau menurut Mbak Reza sebagai calon sarjana komunikasi ini tadi, penting nggak sih sebuah karya gitu? Kehadiran sebuah karya? Saya menganggap karya itu portofolio ya Pak ya. Jujur saja saya bisa menjadi infografis data konsultan di Kemenham, meskipun waktu itu saya masih semester 3, yang orang-orang pada mikir kok bisa sih kok kerja gini, padahal kan kamu belum lulus. Karena saya punya karya, karena saya punya portofolio yang telah saya bangun sejak SMK, sejak di masa perekonomian keluarga saya buruk, saya belum punya HP dan lain-lainnya, saya sudah fokus untuk membangun karya, dan saya publikasikan itu di web freelancer, Project ID, Freelancer, Fastwork dan lain-lainnya. Karena semakin banyak saya menaruh portofolio, semakin banyak peluang saya untuk ditarik orang-orang gitu. Jadi ibaratnya saya ini cuma naruh umpan Mbak. Iya. Masalah kepancing enggaknya itu urusan belakang, yang penting saya naruh umpan dulu kira-kira seperti itu. Nah, saya mesti belajar ini sama Mbak Reza. Iya. Menaruh umpan ya. Umpan dulu. Karena kalau kata ayah saya, kamu kalau masih muda jangan idealis gitu, jangan idealis dulu. Ambil karena peluang tidak akan datang 2 kali. Itu kata ayah saya yang beliau sempat menyesali beberapa keputusan hidupnya karena beliau terlalu idealis, dan beliau selalu menanamkan hal tersebut kepada saya, kalau kamu jangan idealis. Kalau ada peluang bagus, meskipun kamu nggak suka, ambil aja. Nggak ada kata nggak bisa selama kamu masih sama-sama makan nasi, pasti bisa gitu. Jadi sebenarnya beda. Saya waktu SMK dulu kan multimedia,
S1-nya ilmu komunikasi, dan itu pun saya baru masuk. Terus saya ditawarin jadi infografis data konsultan, di mana saya juga harus analisa beberapa data seperti pungli, calo dan lain-lainnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu provinsi tersebut. Dan saya harus menggabungkan itu menjadi sebuah infografis. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang challenging bagi saya ya Bu. Tapi ketika waktu itu saya ditanya, Barisa bisa dulu, pusingnya belakangan gitu. Belajarnya belakangan, yang penting bisa dulu. Dan alhamdulillahnya berkat mindset yang seperti itu, hal tersebutlah yang bisa mengantarkan saya sampai saat ini. Karena terus gini Pak, kalau menurut saya untuk era sekarang ini malah ijazah itu nggak penting Pak. Karena ketika saya interview kerja beberapa kali, itu nggak ditanya ijazahnya, nggak ditanya IPK-nya berapa Pak. Tapi ditanya ditanya pengalamannya apa, pengalaman magangnya apa, karyamu apa aja. Jadi ketika saya melamar sesuatu ya saya sodorkan, ini saya pernah jadi social media optimizer, saya pernah mendesain ini, saya pernah ini foto-foto kegiatan saya waktu nge-MC, ini video saya menjadi narasumber, begitu Pak. Itu yang membuat saya bisa di beberapa bidang seperti ini. Wah, bukan ijazah. Ini bisa dibilang pengetahuan baru ya, termasuk buat pemirsa di rumah yang menyaksikan ini. Ya bukan berarti kita tidak mementingkan ijazah ya, tapi di balik ijazah itu harus ada sebuah karya. Itu yang ternyata sangat penting. Trennya sekarang mungkin. Sudah trennya sekarang. Ya bagus gitu. Karena kalau ijazah sekarang bisa diperjualbelikan, tapi kalau karya itu merupakan suatu originalitas. Iya, benar. Nah, tadi Mbak Reza bercerita ya bahwa pernah atau terlahir dan besar di alam pedesaan kan gitu. Saya pengen tahu nih, sebagai gambaran aja ya, kalau di desanya Mbak Reza itu ada apakah perpustakaan atau taman baca gitu ada? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada ya? Iya, karena memang minat kesadaran masyarakat di sana memang sangat rendah. Jadi orientasinya masyarakat itu adalah ke ya udah kerja di sawah, ngarit, bertani ya kira-kira begitu. Anaknya sekolah, pulang sekolah ya udah bantu mereka untuk bantu orang tuanya untuk bertani, untuk cari makan buat hewan peliharaan. Padahal kan kota Mojokerto dengan Surabaya ini kan dekat sebenarnya. Iya. Dan perpustakaannya kita juga ada di 38 kabupaten termasuk Mojokerto. Berarti belum sampai ke sana. Belum sampai ke desa. Biasanya ada mobil-mobil keliling, mobil perpustakaan keliling, Mbak Reza biasanya hari apa? Ya berarti belum terjamah. Iya. Karena saya di desanya yang agak pegunungan Bu, dekat Pacet. Iya. Kalau di kotanya saya sering menemukan tapi ada mobil-mobil. Iya betul. Nah, kalau jaringan internet? Kalau jaringan internet lancar Ya. Enggak, saya menanyakan ini karena gini, Gubernur Jawa Timur bahkan mungkin Presiden juga ya, Ibu Khofifah itu sedang menggalakkan program yang namanya digitalisasi literasi gitu ya, digitalisasi membaca. Artinya supaya masyarakat termasuk di desa itu juga bisa merasakan membaca dengan memanfaatkan digitalisasi mungkin melalui e-book. Cuma saya kembali berpikir gini, buku seperti apa sih yang kira-kira diminati masyarakat seperti mereka, seperti para petani, buku seperti apa sih? Lebih ke ini ya Pak ya, kalau saya lebih ke buku tutorial atau petani itu. Namun kembali lagi Pak, terkadang itu menurut saya Pak ya, orang-orang itu lebih, orang-orang pedesaan itu daripada disuruh membaca, mereka lebih milih buat lihat tutorialnya lewat YouTube. Atau bisa langsung penyuluhan. Iya. Karena memang ini Pak, kalau misalnya membaca lewat HP, menurut saya sangat terbantu dengan adanya e-book, karena saya bisa baca di mana saja, kapan saja, tidak perlu membawa buku dan apapun, karena cukup dari satu gadget dan kita bisa membuka berbagai macam e-book di situ. Namun distorsinya juga tidak kalah banyak gitu. Jadi kita baru mulai membaca, ada notif WA, kita klik WA-nya, bacanya nggak tahu sampai mana. Akhirnya bukunya nggak selesai. Jadi digitalisasi ini juga ada plus minusnya sendiri. Yang benar sebenarnya ya buku, Mas. Buku. Karena buku ini mudah dibawanya, dan misalnya kita belum selesai, biar kita taruh dulu, nanti kita sambung lagi, seperti itu. Buku tetap number one. Nah, saya teringat waktu dulu Bu Evi pertama kali mendirikan Rumah Baca Trimef ini,
ya beliau sempat berdiskusi ya dengan saya. Intinya adalah saya memberi masukan waktu itu ya kita sesuaikan dengan minat masyarakat di sini. Misalkan mereka minat tentang waktu itu apa ada bank sampah kan? Iya, bank kebetulan sampah. saya pengurus bank sampah. Ya, jadi mungkin saya menyediakan buku-buku tentang limbah. Tentang limbah. Limbah yang bisa didaur ulang seperti itu. Oke. Nah, ini karena waktunya hampir kayak gini. Gak terasa loh Mas Yuda ya. Ini belum saya closing. Saya pengen ngetes gitu ya, 4 pertanyaan pilihan yang bisa dijawab dengan cepat gitu ya, rapid test untuk Mbak Reza ya. Oke. Hadiahnya adalah mug dari Rumah Baca Trimef. Oke. Soal alasan mungkin nanti ya. Pertama, cerdas atau ijazah? Cerdas. Tanyanya juga cepet Mas, cerdas atau ijazah Oke. gitu. Oke. 2, berkarir atau berkarya? Berkarya. Berkarya, oke. Buku atau gadget? Buku. Buku, oke. Pendidikan atau politik? Pendidikan. Gak tergoda nih. Biasanya ini kalau putri-putri biasanya nanti ada yang ada godaan-godaan Ya, dari apa-apa lah, Tentunya Mas. pastinya begitu ya Pak ya, karena akhirnya ibu saya juga terjun ke dunia politik ya, Partai Nasdem kalau boleh bilang. Dan saya sering kali untuk disuruh ikut di dunia perpolitikan, namun saya rasa tidak sekarang, mungkin nanti. Namun saya yakin saya inginnya di politik ini saya lebih ke bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya, karena kalau politik itu kan relasinya lebih banyak. Ketika kita ingin menjangkau atau memberi sesuatu manfaat kepada orang-orang, menurut saya politik itu adalah cara yang cukup cepat, namun kan beberapa dari mereka itu malah terlena gitu dalam dunia politik itu tadi. Jadi semoga dengan mental dan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari selama ini, semoga saya amanah. Iya. Amin. Berarti kalau bisa saya formulakan dari diskusi kita kali ini, merdeka dengan berdaya, berdaya dengan berkarya, berkarya dengan literasi, literasi dengan membaca. Oke, terima kasih Mbak Reza dan Bu Evi juga yang sudah menemani obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua pemirsa. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu untuk jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.